Baik, rekan semua, selamat pagi. Kita mulai kembali pembahasan mengenai eksaminasi dan kaitannya dengan sistem peradilan dan sistem peradilan. Jadi apabila kita melihat bahwa istilah eksaminasi itu, kalau kita melihat dari pengertiannya, bahwa eksaminasi itu dapat diartikan sebagai pemeriksaan, sehingga eksaminasi putusan peradilan itu diartikan itu sebagai pemeriksaan terhadap putusan pengadilan. Nah, ada juga istilah yang mirip dengan istilah eksaminasi adalah legal annotation, yaitu semacam ulasan ataupun pemberian catatan terhadap putusan pengadilan. Nah, istilah eksaminasi itu sendiri berasal dari kata Belanda yaitu eksaminasi, yang berarti memeriksa dan menilai serta menguji putusan badan pengadilan. Meskipun sebetulnya dalam hal ini kata anotasi lebih tepat untuk menggambarkan aktivitas tersebut. Nah, jadi eksaminasi itu pada dasarnya merupakan proses pengujian ataupun pemeriksaan terhadap produk peradilan, apakah itu dakwaan maupun putusan. Maka eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan, jaksa atau putusan pengadilan. Nah, jadi sempat muncul suatu anggapan bahwa dibentuknya eksaminasi publik itu hanya untuk mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dari kinerja aparat peradilan. Nah, mungkin anggapan-anggapan ini belum tentu sepenuhnya benar. Karena apa? Anggapan itu, esensi dari eksaminasi itu adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan hakim dan atau dakwaan jaksa. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah ditetapkan dengan benar. Nah, ini yang penting harus dilakukan. Jadi bukan hanya ingin mencari-cari kesalahan. Harus diakui bahwa tidak semua proses peradilan, tidak semua putusan pengadilan, dan tidak semuanya proses-proses dakwaan yang dilakukan oleh jaksa itu harus dipahami sebagai suatu yang sifatnya absolut kebenaran. Tetapi perlu dikaji, perlu dipahami kembali, diulas kembali. Bisa jadi ada kesilapan ataupun kekurangan-kekurangan dari proses di surat dakwaan ataupun di putusan pengadilan itu sendiri yang tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan secara memenuhi persyaratan. Nah, oleh sebab itu bahwa pengujian atau penilaian dari sebuah putusan hakim atau dakwaan jaksa, apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah prosedur hukum acaranya itu telah menyentuh rasa keadilan daripada masyarakat itu sendiri. Di samping untuk mendorong para hakim jaksa agar membuat putusan dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Nah, sebagai suatu pengawasan, pada dasarnya eksaminasi itu bukanlah satu-satunya pengawasan yang ada di pengadilan. Masih banyak jenis pengawasan yang bisa dilakukan baik secara internal maupun secara eksternal. Hanya saja, apakah pengawasan itu efektif atau tidak? Selama ini, belum ada tolok ukur yang dapat menilaikan dari berbagai bentuk pengawasan, sehingga banyak terjadi hal-hal ataupun penyimpangan-penyimpangan terkait dengan proses-proses peradilan, proses-proses yang ada di kejaksaan itu sendiri. Diakui atau tidak, itu perlu pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nah, tentu masyarakat bisa melihat dan menilai dengan pertanyaan apakah mafia peradilan itu sudah habis atau masih ada berseliweran di pengadilan, atau apakah putusan yang dihasilkan oleh hakim itu sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat atau justru melukai daripada rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Nah, ini penting dilakukan. Sebelum adanya penyatuan informasi terkait dengan proses peradilan yang baik dan benar, maka setiap kinerja aparat penegak hukum itu perlu dilakukan pengawasan. Walaupun ada
hal-hal yang memberikan pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Tetapi pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga penting untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya pengawasan yang ada di dalam masyarakat itu dapat dilakukan dengan baik, sehingga hasilnya terciptanya sistem peradilan ataupun proses peradilan yang ada di Indonesia ini secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan melakukan eksaminasi terhadap putusan yang dihasilkan oleh hakim. Eksaminasi itu bukan hal baru sebenarnya kalau kita ingin melihat di dalam dunia peradilan. Pada tahun 1967, saat Ketua Mahkamah Agung dijabat oleh Suryadi, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan surat edaran atau yang disebut dengan SEMA, yaitu SEMA nomor 1 tahun 1967, yang memerintahkan kepada badan peradilan, yang memerintahkan kepada ketua pengadilan untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara-perkara yang telah diputus oleh hakim-hakim di dalam lingkungannya. Dalam waktu setahun, hakim wajib melakukan eksaminasi sekaligus 3 perkara perdata dan 3 perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya, putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu siogianya bisa dilakukan eksaminasi. Nah, walaupun putusan-putusan tersebut perlu diuji kembali. Nah, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1967 tentang eksaminasi dan laporan bulanan dalam daftar banding, eksaminasi di pengadilan itu dilaksanakan secara bertingkat. Nah, pada saat itu, Ketua Pengadilan Negeri kepada hakim-hakim bawahan, Ketua Pengadilan Negeri oleh hakim-hakim tinggi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Nah, Instruksi nomor 1 tahun 1967 itu tidak hanya mengatur tentang eksaminasi, tetapi juga instruksi tentang laporan bulanan serta daftar banding. Jadi, tujuan yang terkandung dalam instruksi tersebut tidak saja untuk menilai atau untuk menguji apakah putusan yang dieksaminasi tersebut telah sesuai hukum acaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang benar, tenggang waktu penyelesaiannya bagaimana, sesuai atau tidak, sesuai dengan rasa keadilan atau tidak. Tetapi dengan diajukan berita acara sidang sebagai kelengkapan eksaminasi, juga sebagai bahan penilaian apakah hakim telah melaksanakan proses persidangan dan putusan itu dengan baik. Nah, pada waktu itu, sebelum diterbitkannya SEMA nomor 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, surat edaran Mahkamah Agung ini memberikan keharusan bagi hakim untuk memutus perkara yang telah tenggang waktu 6 bulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya pemeriksaan membuat catatan-catatan atau petunjuk-petunjuk tentang hasil penilaian. Nah, jadi memang berceritakan tentang eksaminasi ini merupakan bercerita tentang bagaimana memeriksa dan menilai dari suatu putusan peradilan. Nah, yang dieksaminasi ini bukan hanya putusan pengadilan saja yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi dari proses pemeriksaan di tingkat kejaksaan itu juga bisa dilakukan eksaminasi. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi objek daripada eksaminasi? Objek yang dapat dijadikan eksaminasi adalah proses peradilan dan produk peradilan. Jadi objek yang dapat dilakukan eksaminasi itu pada dasarnya adalah proses peradilan dan atau produk peradilan itu sendiri. Misalnya adalah SP3, penetapan pengadilan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat banyaknya jumlah putusan pengadilan yang lahir di Indonesia ini setiap bulan ataupun tahun, dan terbatasnya waktu untuk melakukan eksaminasi, serta tidak akan mungkin dapat dilakukan seluruh putusan pengadilan bisa dilakukan eksaminasi, maka eksaminasi itu mensyaratkan ataupun ada kriteria-kriteria tertentu terhadap suatu putusan pengadilan yang dapat dilakukan eksaminasi. Nah, adapun kriteria-kriteria terhadap putusan yang dapat dilakukan eksaminasi, setidaknya ada 3 kriteria khusus. Yang pertama adalah putusan pengadilan yang
menjadi perhatian luas. Artinya ada putusan pengadilan yang menjadi perhatian luas masyarakat karena dianggap jauh dari rasa keadilan. Harus dipahami bahwa tidak semua putusan peradilan itu memenuhi ekspektasi daripada rasa keadilan itu sendiri. Tentu ada nilai-nilai yang dilanggar, tentu ada ketidakpuasan yang lahir dari setiap produk hukum itu sendiri. Maka putusan-putusan yang lahir tersebut, apabila putusan tersebut menjadi perhatian, kontroversi, maka putusan-putusan tersebut layak untuk dijadikan sebagai objek untuk dieksaminasi. Yang kedua, putusan yang bagaimana yang bisa untuk dieksaminasi? Putusan pengadilan yang mengandung perdebatan di kalangan hukum. Artinya apa? Artinya putusan-putusan tersebut sejak awal sudah mengandung kontroversi. Ada kontroversi di dalamnya, ada perdebatan di dalamnya, sehingga putusan-putusan tersebut masih perlu diperbincangkan secara lebih lanjut, ataupun didiskusikan, ataupun dikaji secara ilmiah. Sehingga suatu saat tidak akan lahir putusan-putusan yang seperti ini. Makanya eksaminasi itu di samping untuk memeriksa, eksaminasi itu juga sebagai bahan untuk mengevaluasi bagaimana putusan-putusan itu akan dilakukan ke depannya. Yang ketiga, kriteria dari putusan yang dapat dieksaminasi adalah putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan. Jadi putusan pengadilan yang penting dijadikan pegangan ataupun landmark sehingga mempunyai nilai tinggi bagi mahasiswa dalam mengembangkan legal reasoning. Artinya apa? Ada putusan-putusan yang memang dikaji, misalnya di Fakultas Hukum mengkaji terkait dengan putusan-putusan pengadilan yang ada. Nah, terkait apakah putusan tersebut kontroversi, putusan tersebut mengandung perdebatan publik, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Nah, putusan-putusan ini akan menjadi landmark, akan menjadi pegangan bagi mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian terkait dengan putusan pengadilan. Nah, baik, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.